Oke guys, kembali lagi di channel saya Home Uwai. Jadi sekarang saya sedang berada di Punclut, Dago. Sedang melihat keindahan bangunan seperti paru-paru. Dan ini di sore hari ya, pemandangannya sangat indah sekali. Jadi di sini saya tadi habis menerbangkan drone. Mungkin nanti videonya di akhir. Karena tadi sempat ke sana mencari tahu, siapa tahu bisa masuk ke dalam gedungnya, dan ternyata tidak bisa karena ada penjaga dan kata warga sekitar di benteng. Jadi saya langsung ke sini, ke Punclut. Kita coba lihat pemandangan di sini. Ini sore hari guys, matahari sedang menuju pulang. Kita sunsetan di sini. Nah, ini guys gedung paru-parunya. Dan nama apartemennya The Match kalau nggak salah. Tapi warga Bandung biasanya menyebutnya gedung paru-paru, dan itu terbengkalai. Jadi kalau ke sana lumayan angker guys. Hanya saja kita tidak bisa masuk. Tapi gak tahu kalau bayar ya. Karena tadi cuman bertanya ke warga sekitar, padahal tadi lihat juga ada yang masuk itu banyakan pakai motor, tapi gak apa-apa lah. Di sini juga sudah terbayarkan karena pemandangannya sangat indah. Ini guys penampakan gedung dari dekat, dan ini terlihat ya tidak terawat lagi. Padahal bangunannya ini cukup bagus. Masyarakat Bandung ataupun wisatawan dari luar daerah yang pernah ke Bandung, tepatnya Jalan Dago, pasti tahu mengenai bangunan ini. The Match adalah dua buah gedung tinggi berbentuk seperti paru-paru manusia di tengah kota Bandung. Gedung ini dimulai dibangun pada 2015 untuk dijadikan apartemen mewah dengan pemandangan alam dan city lake kota Bandung. Apartemen ini dibangun oleh PT Dago Trisinergi Properti milik Gita Wirjawan, pengusaha sekaligus mantan Menteri Perdagangan di era Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah beberapa waktu kemudian, apartemen tersebut sudah memiliki bentuk yang rampung dan terlihat seperti sebuah ikon yang menarik. Arsitektur gedung The Match Dago tergolong menarik dan unik. Desainnya terinspirasi dari pegunungan Parahyangan yang subur dan indah. Pada tahun 2012, PT Dago Trisinergi Properti telah mengantongi izin untuk membangun apartemen di lokasi tersebut. Hal ini tercatat dalam Keterangan Rencana Kota (KRK). Pada November 2022, apartemen ini resmi dilelang oleh PT Bank Muamalat Indonesia (TBK) dengan harga 314,2 miliar. Terdapat 23 lantai dalam bangunan tersebut dan terdiri dari di lahan seluas 9.754 meter persegi. Luas sekali bukan? Sebagai satu kawasan hunian yang asri dengan pohon-pohon besar yang memberikan keteduhan. Tidak salah bila selama ini Dago disebut sebagai jantungnya kota Bandung. Ke Bandung tapi nggak mampir ke Dago sama dengan ke Yogyakarta nggak ke Malioboro. Tapi sekira seabad yang lalu, kawasan Dago sebenarnya adalah kawasan hutan belantara. Kalau mau membayangkan, mungkin bisa membayangkan suasana Taman Hutan Raya IR Haji Juanda. Dulunya Tahura merupakan taman raya terbesar yang pernah dibangun Belanda. Seperti itulah Dago zaman baheula ya. Dulu Dago memang kawasan terpencil. Konon ini orang Bandung juga banyak yang gak tahu kawasan ini disebut Dago, karena dulu ada semacam kebiasaan saling tunggu yang sering dilakukan oleh warga Bandung Utara.
Kegiatan ini dalam bahasa Sunda disebut silih dagoan atau saling tunggu sebelum pergi ke daerah utara dan selatan. Mereka saling tunggu lantaran dulu dago banyak begal dan rampoknya sehingga penduduk yang hendak pergi maupun pulang dari pasar harus melewati kawasan ini ramai-ramai. Dulu di Dago ada sebuah kampung kecil bernama Kampung Banong yang mulai dikenal sejak juragan kopi bernama Andre van der Brun mendirikan rumah di sana untuk beristirahat. Sejak Andre van der Brun membangun rumah peristirahatannya, Dago terus dibangun dan diperkembangkan. Pada 1910, pemerintah Gemeente Bandung memperluas wilayah administrasinya ke arah utara. Kemudian para penduduk mulai membuka perkebunan dan sawah, membangun jalan Dago sampai ke hutan di kawasan Dago Pakar, hingga pembangunan pengolahan air minum dan pembangkit listrik tenaga air di Bukit Atas Dago. Boleh jadi Belanda dulu sangat serius membangun Bandung. Mereka bahkan sempat merencanakan memindahkan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Makanya pembangunan kawasan Dago juga menjadi fokus pemerintah kolonial Belanda. Kawasan Dago dirancang mengikuti perencanaan kota Bandung North yang dirancang AII Bure. Dikenallah sistem zoning di kawasan Bandung Tengah dijadikan sebagai pusat pemerintahan, perkantoran, dan perdagangan. Sementara kawasan Bandung Utara yang dikenal dengan sebutan Dagostrat atau Dagoweik dibangun dengan fungsi hunian, pendidikan, dan kesehatan. Hingga masa kemerdekaan Indonesia pada 1945, kawasan Dago tetap menjadi kawasan hunian yang kondisi keaslian yang tetap terjaga hingga akhir 1960. Kemudian pada 1987 dibangunlah bangunan supermarket Gelael yang menjadi penanda era komersial kawasan Dago. Rumah bangunan arsitektur zaman Belanda perlahan hilang satu persatu, padahal tembok-tembok rumah itu bisa dijadi saksi bisu peradaban Bandung sebagai sebuah kota. Ya, jadi itulah sejarah Kampung Dago ya guys. Jadi selamat menikmati videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi membuat videonya. Terima kasih.